Jawab dulu. Madhab yang ketiga, al-isba. Siapa al-isba? Tidak bisa, sini. Kenapa mengantuk di antaranya? Karena tidak faham. Kalau faham dia menulis. Al-isba Wars sama Khalaf an Hamzah. Taib. Ma makna al-isba? Panjang sampai kenyang. Dari syabi'a. Al-isba dikenyangkan. Paham? Maka dia dari qiraah Wars an Hamzah. Idan indak ya Abdurrahman. Jarrib iqra al-isba. Wa huwa man qiraah man? Wars Khalaf wa Khalaf an Hamzah. Baik. Iqra. Misal Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik. Wa kadalika khilaf al-khamis ar-rabi' man qiraah man? Ibnu Katsir. Mada yaqul Ibnu Katsir? Liskun al-ha. Baik. Wa majaiz mada yaqul? Taksir al-mad. Idan iqra. Intabih. Undur awalan ba'din taqra. Khalas. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Salah. Iqra. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Salah. Ta'al. Idan turid asla anta. Tabbat yada abi Isma. Hada tabbat. Ana qad kalamtuk. Lazim al-hams. 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 Aina al-hams? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yada harakatan ma'a abi sawa. Iqra. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Taib. Wal qiraah al-akhirah ya Muhammad. Qiraah man? Qiraah al-Kisai. La ilaha illallah. Sental Kisai. Al-akhir, khilaf al-akhir. Idan tahtaju darb. Al-an khamsa khilafat. Salatah mimma yata'alaq bimad jaiz. Warabi' Ibnu Katsir bi iskanil ha lahbin. Wal khamis man? Hasan Hasan. Ais qira'atuh. Tabbat yada. La mada? Ta'al khalas daya waqt. Ta'al ya uco. Apa perbedaan yang terakhir? Didogongkan tapi tidak guna. Qiraah man? Khalaf Hamzah. Taib. Bi idgham mada? Tidak ada guna. Wa idghamnya mana? Yang di idghamnya apa? Ucapan apa? Lah dibuatan. Taib. Yang kedua, dia ikut apa? Panjang atau pendek? Dia ikut panjang sama wawasan nafi. Taib. Iqra. Ta'al. Tabbat yada abila wa tab. Iqra maratan ukhra irfa sautak. Tabbat yada. Mana taknya? Mana hams? Tabbat yada abila wa tab. Iqra mujaddadan. Intabih alal hams. Wantabih ala al-isba. Wantabih ala adami al-gunnah. Tabbat yada abila wa tab. Alhamdulillah. Begitulah ucok. Jangan kaleng-kaleng. Maka sebelum kita tutup pelajaran kita dengan memberikan 5 qiraah, maka masih ada yang belum kita lewati dari para qurra. Iya.
Siapa? Siapa di sini yang belum disebut? Ibnu Amir. Nah, maula. Taib. Tulis Ibnu Amir. Maka dia dari Al-Qurra As-Sab'ah. Dia dari Sab'ah, bukan dari Asyarah. Telah kita bahas siapa yang dari Asyarah? Abu Ja'far, Ya'qub Al-Hadrami, Al-Basri, dan Khalaf Al-Ashir atau Khalaf Al-Bazzar. Ini ke-7, ke-8 dan ke-9. Afwan, ke-8, ke-9 dan ke-10. Adapun Ibnu Amir Asy-Syami fahuwa Abdullah Ibnu Amir Ad-Dimashqi Asy-Syami min Dimashq. Maka Dimashq adalah negeri atau kota di Syam dulu, di zaman now Suria. Dan Dimashq sekarang dinamakan dengan Damaskus. Bagi orang Indonesia, Damaskus termasuk dari ibu kota yang berada di sana. Dan dinamakan juga dia dengan Asy-Syami karena nisbah kepada negeri Syam dari Suria. Dan dari segi nasab Al-Yahsobi, dari nisbah kepada Bani Yahsob yang merupakan qabilahnya. Sehingga berbeda antara qabilah dengan negeri dengan kota. Nisbahnya dia Asy-Syami dari negeri Syam. Dan itu dijadikan oleh para ulama untuk menjadikan perbedaan. Karena mereka dulu membaca Al-Quran dan jadi imam di daerah mana. Seperti Ibnu Katsir dan juga seperti Nafi' Al-Madani, berarti di Madinah. Dan Ibnu Katsir mada? Ibnu Katsir Al-Makki atau Al-Madani? Abu Ja'far Ya'qub Al-Hadrami, Maafi Al-Madani, kullu Al-Madani. Al-Basri Abu Amr Al-Basri, Asim Ibni Bahdalah Al-Kufi, wa kadhalika huna Abdullah ibnu Amir Asy-Syami, dan dia satu-satunya yang datang dari Syam, dari negeri Suria pada zamannya. Adapun tentang rutbah beliau dari segi tabaqah, maka tabaqahnya lebih dekat dibanding qura yang lainnya. Karena dia disebutkan oleh para ahli tarikh lahir di tahun 8 Hijriah. Maka di sini menunjukkan bahwa dia mukhadram. Nabi berdakwah di Madinah 13 tahun. Dan di tahun ke-8 Hijriah lahirlah Abdullah ibnu Amir. Ini yang disebutkan oleh para ulama, dia lahir 8 Hijriah. Ada yang mengatakan 20-an Hijriah. Yang jelas jika 8 dan 20 pun berarti dia tidak mendapati Nabi. Jika 8 dia dilahirkan di zaman Nabi, dinamakan mukhadram karena belum bisa belajar. Di tahun ke-8 dan Nabi meninggal di tahun yang berikutnya, berarti tidak sempat untuk belajar dengan Nabi, berarti mukhadram. Maka sanadnya sangat dekat kepada Nabi. Dan keadaan dari keilmuannya, dia adalah imam Ahlus Syam dari ilmu qiraah. Dan dia seorang tabi'i yang jalil. Dihukumi dia dengan tabi'i. Mukhadram yakni tabi'i. Berarti harus periwayatannya itu diambil dan tidak diambil, harus ditautsik. Berbeda dengan para sahabat,
Allah yang mentausik dia di surat Taubah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan juga di dalam ayat antum kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan juga di dalam hadis khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum. Maka ini tausik dari para sahabat, bahkan majhul dari sahabat tidak mengapa. Seperti ja'a a'rabi ila nabi. Siapa a'rabi? Orang Badu ini tidak diketahui. Qala rajulun minal ansor. Berkata seseorang dari Ansor, berkata Nabi, siapa orang dari Ansor? Tidak diketahui. Maka semuanya diterima. Karena mereka para sahabat telah dipuji oleh Allah. Namun seperti Abdullah ibnu Amir tabi'i, maka bagaimana periwayatannya, apakah diterima atau tidak? Maka di sini dia diterima hadisnya. Maka dia seorang alim, imam dari qiraah di Syam, dan dia dulu membaca Al-Quran dengan qiraahnya di negeri Syam, dan masyhur di negeri Syam dari qiraahnya Ibnu Amir. Maka dia meriwayatkan hadis mahaluh dari guru-gurunya adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan dan Nu'man ibnu Bashir dan Wathilah ibnu Al-Asqa dan Fadalah ibnu Ubaid, dan dia telah ditausik oleh para ulama seperti ditausik oleh Imam An-Nasai dan Abu Hatim berkata, su'ila Abu Zur'ah anhu, ditanya Abu Zur'ah tentang dia, Abdullah ibnu Amir. Faqala qad adraka nabi wa huwa thiqatun wa huwa shaghir, bahwa dia telah bertemu Nabi dan masih kecil. Itulah tadi kita katakan dia mukhadram, dan makna mukhadram adalah hidup sezaman dengan Nabi namun tidak belajar dengan Nabi. Bisa dikarenakan karena usianya masih kecil seperti di sini. Adapun contoh yang lain seperti Uwais Al-Qarni Al-Yamani, dia mendengar khabar Nabi bahwa ada di Jaziratul Arab Rasul, dan dia pada saat itu ingin datang kepada Nabi dan sudah dewasa, namun mempunyai udzur karena ibunya sehingga tidak bisa ditinggal. Maka dia dinamakan mukhadram, tidak bertemu dengan Nabi meskipun dia hidup di zaman Nabi. Maka bedanya antara Abdullah ibnu Amir Asy-Syami dengan Uwais Al-Qarni, keduanya mukhadram sama namun sebabnya berbeda. Sebabnya Uwais Al-Qarni tidak bertemu Nabi karena jauh. Dia di Yaman dan Nabi di Madinah. Adapun Abdullah ibnu Amir disebutkan dia dilahirkan di Madinah. Maka dia lahir di Madinah. Disebutkan oleh Abu Zur'ah bahwa Madini qad adrakan Nabi wa huwa shaghirun wa huwa thiqah. Maka dia dohirnya Madini, seperti ucapan Abu Zur'ah, lahir di Madinah namun dia dalam keadaan masih kecil. Tadi di 8 Hijriah dia masih kecil, dan Nabi meninggal setelah itu dalam waktu yang dekat, sehingga tidak sempat belajar kepada Nabi. Maka dia rawi yang thiqah, tidak sembarangan, imam dari segi qiraah, dan rawi yang thiqah yang hadisnya sahih. Dan Imam Muslim telah mengeluarkan hadisnya di sahihnya, dan juga Imam At-Tirmidzi. Dan tentunya hadisnya tidak begitu banyak. Maka dia meninggal 118 Hijriah pada zaman Hisham ibnu Abdul Malik di Damaskus now, ataupun di Dimask Yaum Asyura. Maka umurnya panjang
118 Hijriah. Maka jika dia lahir 8 Hijriah berarti umurnya 110. Dan jika dia seperti disebutkan ulama 20 atau 21 Hijriah berarti umurnya 90 lebih. Maka dia termasuk dari ulama yang dipanjangkan umurnya. Dan kita pun meminta kepada Allah agar kita dipanjangkan umurnya. Agar kita melihat anaknya Hudzaifah, anaknya Harith, anaknya Abdurrahman, anaknya Muhammad, bahkan anaknya Ali. Maka kita menjaga kesehatan kita dari alhamdulillah penyakit yang Allah berikan, dari diabetes mellitus. Kita mengobati diri kita untuk kalian. I live my life for you. Aku menjaga kehidupanku untuk kalian. Maka semoga Allah memanjangkan umur saya dan terus bisa berdakwah, dan kalian pun berdakwah bersama kami. Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui usia kita.